Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita bahasnya buku kelas 8 ya. Semester 2 halaman 49. Ini akan kita bahas nomor 1 sampai 10 yang esai, yang bagian B ya. Yang bagian A pilihan gandanya sudah kita bahas di video yang lain. Oke, langsung ya kita kerjakan soal nomor 1. Tentukan nilai A pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar segitiga, siku-siku di sini. Panjang sisi siku-sikunya adalah A plus 4 dan 3A plus 2. Panjang sisi miringnya 3A plus 4. Oke, cara mengerjakannya begini ya. Nah, sudah saya gambar ulang ya. Anggap aja sisi yang sebelah sini ini adalah sisi A, gitu. Kemudian sisi tingginya ini sebagai sisi B, dan sisi miringnya ini sebagai sisi C, gitu ya. Kita tahu teorema Pythagoras berbunyi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya kan? Sehingga ini kalau kita masukkan yang C-nya kan 3A plus 4, berarti 3A plus 4 dikuadratkan, itu nanti nilainya akan sama dengan A dikuadratkan, A-nya adalah A plus 4 ya, A plus 4 kuadrat ditambah dengan B dikuadratkan, B-nya yang ini, 3A plus 2. 3A plus 2 dikuadratkan. Yuk kita buka kuadratnya. 3A ditambah 4 dikuadratkan itu caranya 3A dikuadratkan menjadi 9A kuadrat ya. 3 kuadrat adalah 9, A kuadrat adalah A kuadrat. Tulis 9A kuadrat. Ditambah, nah sekarang gini, 2 kali 3A dikali 4. Atau angka-angkanya dulu aja. 2 dikali 3, 6 dikali 4, 24. Tapi ada A-nya gitu ya, 24A. Ditambah lagi, 4 kuadrat adalah 16. Nah, gini. Sama dengan, sekarang yang ini ya, A dikuadratkan ya A kuadrat, ditambah, nih, 2 dikali 1A dikali 4. Ini di depan huruf A tadi kan nggak ada angka. Itu sebenarnya ada angka 1 ya. 2 dikali 1A dikali 4. 2 kali 1, 2 dikali 4, 8. Terus ada A-nya gitu, 8A. Ditambah 4 kuadrat, 16. Ditambah yang ini sekarang, 3A plus 2 kuadrat. 3A dikuadratkan 9A kuadrat ya. Terus 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Tapi ada A-nya gitu ya. 12A ditambah 2 kuadrat, 4. Nah, sekarang yang sebelah sini, ini bunyinya 9A kuadrat ditambah 24A ditambah 16, tetap aja sama dengan, sekarang yang ini ya. A kuadrat ditambah 9A kuadrat, berarti berapa? 10A kuadrat, gitu kan? Kemudian 8A ditambah 12A adalah 20A. Ditambah lagi 16 ditambah 4. 16 ditambah 4 adalah 20, gitu. Nah, sekarang bisa kita pindah ruasnya menjadi gini. Ini tulis dulu aja sama dengan, nah 10A kuadrat kan di sebelah kanan sama dengan ini. Nah 9A kuadratnya kan di sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah kanan menjadi gini, 10A kuadrat dikurangi 9A kuadrat gitu. Ditambah yang ini kan 20A ya. Tulis dulu aja. Nah yang di sana kan 24A. 24A kalau pindah ke sini menjadi min 24A gitu ya. Ditambah lagi yang 20 yang dari sini. Nah, 16-nya yang dari kiri, pindah ke kanan menjadi min 16. Oke. Sini menjadi 0 karena semuanya sudah dipindah ke sebelah kanan. Nah, sekarang kita rapi-rapikan. 10A kuadrat dikurangi 9A kuadrat itu menjadi 1A kuadrat atau ditulis A kuadrat saja ya. 20A dikurangi 24A itu negatif 4A ya. 20 dikurangi 16 itu positif 4. Nah, sekarang ini bisa kita faktorkan sehingga nanti ketemu A-nya. Agar menjadi A kuadrat itu adalah A dikali A. Terus agar menjadi 4 itu adalah 2 dikali 2. Tetapi 2 ditambah 2 kan positif 4. Padahal kita maunya negatif 4. Jadi di sini negatif dengan negatif aja. Gitu ya. Sehingga A sama dengan kebalikannya min 2 apa? 2 ya. Atau A sama dengan ini juga kebalikannya min 2, 2. Berarti A-nya kembar. A-nya sama-sama 2. Ya udah, berarti nilai A-nya adalah 2. Sehingga panjang sisi alasnya ini adalah A tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6.
ya. Kemudian panjang sisi tingginya adalah 3A tambah 2. Berarti 3 dikali 2, 6 ditambah 2, 8. Tapi nggak diminta kok ini kok. Kita hanya diminta nilai A-nya aja. Nilai A-nya udah ketemu. A sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut nggak apa-apa deh untuk yang C-nya berarti 3 dikali 2, 6 ya, ditambah 4 sama dengan berapa? 10. Dah, gitu. Oke. Yuk lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu tentukan apakah segitiga ABC dengan koordinat min 2,2 itu A-nya, B-nya min 1,6 dan C-nya 3,5 adalah suatu segitiga siku-siku. Jelaskan. Oke, caranya gini ya. Kita gambar aja dulu koordinat A, B, C di bidang koordinatnya ya. Yuk. Nih ya, udah Kasari siapkan ya. Koordinat A min 2,2 itu artinya ke kiri 2 langkah, ke atas 2 langkah. Nih, ke kiri 2 langkah, ke atas 2 langkah. Di sini ya, koordinat A. Yang B-nya min 1,6 berarti ke kiri 1 langkah, ke atas 6 langkah. Ke kiri 1, ke atas 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah di sini B-nya. Yang C-nya 3,5 berarti ke kanan 3, ke atas 5. 1, 2, 3, terus ke atas 5, 2, 4, nah udah di sini C-nya. Nah, caranya untuk mengetahui A, B, C ini segitiga siku-siku atau bukan, ya kita hitung panjang tiap sisinya. Yang pertama yang kita hitung dulu panjang AB ya, katakanlah. Nih, Kasari hubungkan menggunakan penggaris ya. AB. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini nih. Nah, ini kurang lebihnya gitu ya. Segitiga kecil ini siku-siku di sini. Dimana panjang sisi alasnya adalah 1, kemudian panjang sisi tegaknya ini dari 6 ke 4 atau dari 2 ke dari 6 ke 2, Masya Allah, atau dari 2 ke 6 ya. Berapa langkah sih? 1, 2, 3, 4, ada 4 langkah. Gitu. Jadi nanti panjang AB-nya bisa kita cari ya. Langsung aja ya kita cari. Panjang AB sama dengan AB sama dengan akar. Nah, sisi ini dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat kan 1, 4 kuadrat 16. 1 ditambah 16 itu 17. Udah, berarti AB akar 17. Kita simpan dulu ya. Sekarang kita hubungkan B sama C ya. B sama C. Ini biar jelas lagi yang AB-nya, gambar AB ini Kasari hapus aja dulu ya sebentar. Tada, bersih lagi. Yuk, sekarang kita mau gambar yang garis BC. Hubungkan aja dulu. Set gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin segitiganya. Kalian bikin segitiganya sebenarnya bebas, boleh ke atas sini terus dihubungkan ke sini boleh, atau ke bawah gitu juga nggak apa-apa ya. Kasari pilih yang ke atas aja deh, yang angkanya nanti atau gambarnya nanti lebih jelas gitu. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita punya segitiga siku-siku di sini ya. Dimana panjang sisi yang pendeknya ini adalah 1 kotak aja atau 1 langkah. Kemudian sisi tegaknya ini ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4 langkah juga. Ya, berarti panjang BC ya bisa kita hitung lagi. Kira-kira sama nggak dengan panjangnya AC? Kalau tebakannya Kasari sih sama sih. Dan emang udah dihitung sama. Nih, buktinya ya. Panjang BC sama dengan BC gaya gitu ya. Akar 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat tuh kan sama lagi. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Pastilah akar 17. Jadi panjang BC akar 17. Nah, sekarang kita udah punya dua panjang sisi ya. AB akar 17, BC juga akar 17 nih. Kalau Kasari gambarkan AB-nya tadi ya. Nah, terus yang nggak kepake nih kita hapus aja. Sengaja pakai pensil biar bisa dihapus-hapus gitu ya. Biar kalian paham maksudnya sih gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, kalau kita sudah punya, ini kan nantinya gambarnya segitiga ya. AB panjangnya sama, BC AB dengan BC panjangnya sama, maksudnya gitu. Berarti ini kemungkinannya nanti ada dua macam aja. Kalau dia bukan segitiga siku-siku begini, ya dia berarti segitiga sama sisi.
Nah, begini ya. Kalau sama sisi itu nanti sisinya sama. Atau kalau segitiga siku-siku yang sama cuman dua sisinya ini. Sisi miringnya ini pasti nggak sama kalau mau segitiga siku-siku. Ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Tapi syaratnya hanya dua sisi aja yang sama panjang. Sisi miringnya harus lebih panjang, nggak boleh sama. Nah, tapi nanti kalau kita temukan panjang AC-nya itu sama lagi, yaitu akar 17 lagi, berarti terbentuknya adalah segitiga sama sisi, bukan siku-siku. Ya, berarti sekarang tergantung panjangnya AC. Kita hitung ya panjangnya AC. Kita hubungkan dulu A dengan C. Seret gitu ya. Nah, tetet. Nah, sekarang segitiganya kita hubungkan di sini. Nih, kelihatan nggak? Ini dan sisi alasnya yang sebelah sini. Nah, dah gitu ya. Ini panjangnya AC. Yuk, panjang sisinya ini 1 2 3 ke sini 3. Kemudian yang ini 1 2 3 4 5. 5 ya. Nah, udah kelihatan nih. Ini 3 ini 5. Kira-kira nanti ketemu akar 17 enggak? Kalau kata Kak Sari sih enggak ya, tapi kita hitung aja enggak apa-apa. AC sama dengan akar 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Tuh kan, sama dengan akar, ini 9 tambah 25. Berapa? Akar 34. Tuh, beda ya. Jadi panjang AC adalah akar 34. Sehingga terbukti bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Gitu. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya ini. Panjang AB-nya akar 17, panjang BC-nya juga akar 17, tapi panjang AC-nya akar 34. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3-nya nih kita diminta membuktikan bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat, terus 2AB dan A kuadrat ditambah B kuadrat membentuk triple Pythagoras. Nah, ya udah caranya gini. Ini kita misalkan sebagai sisi A, yang tengah ini sebagai sisi B, yang ini tentu saja yang paling panjang ini sisi C. Gimana Kak Sari kok bisa tahu ini yang paling panjang? Ya karena kan ini ditambah. Yang ini dikurang. Ini pasti di tengah-tengahnya pasti ya. Yang sisi yang panjangnya tuh tengah-tengahnya gitu lah ya. Oke, intinya A kuadrat dikurangi B kuadrat sebagai A, 2AB-nya sebagai B, A kuadrat plus B kuadratnya sebagai C. Ya, Kak Sari gambarin dulu. Nah, gini nih gambar segitiga siku-sikunya. Yang ini tadi sisi yang paling pendeknya ini katakanlah A kuadrat min B kuadrat ya. Terus yang kesini yang 2AB ya. Terus yang paling panjang nih A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Ya. Nanti kalau misalnya gambarnya kebalik bolak gitu ya, boleh aja ya. Ini yang 2AB-nya yang lebih pendek, terus A kuadrat min B kuadratnya yang lebih panjang gitu nggak apa-apa. Karena Kak Sari nggak nyari satu persatu nilai A sama B-nya ya. Kurang lebih kayak gini lah. Pokoknya yang paling panjang yang A kuadrat tambah B kuadrat aja. Itu udah bener. Yuk, kita cari pembuktiannya bahwa ketiga ini kelompok ini membentuk triple Pythagoras ya. Caranya gini, kan Pythagoras itu berlaku bahwa C kuadrat itu pasti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya enggak? C itu yang mana? C itu harus yang sisi paling panjang, yang ini C-nya. A yang mana? A sama B bebas lah. Boleh Kak Sari pakai yang ini A, yang ini B. Bebas ya. Yuk kita masukkan, berarti C kuadrat ya A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu kan? Terus dikuadratkan. Nah, ini kuadrat aslinya nih. Ini kuadrat bawaannya rumus gitu ya. A kuadrat berarti 2AB dikuadratkan gitu. Ditambah B dikuadratkan. B-nya kan A kuadrat min B kuadrat dikuadratkan lagi. Gini nulisnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita buka ya, kita jabarkan. A kuadrat dikuadratkan itu menjadi A pangkat 4 gitu. 2 kali 1 kali 1 itu ya tetap 2 ya. Terus ada A kuadrat B kuadrat gini. Nah, kalian kalau belajar menjabarkan boleh banget ya. Ini Kak Sari pakai cara cepet dengan asumsi kalian pinter semua gitu ya. Mudah-mudahan amin ya Allah. Ditambah B kuadrat dikuadratkan itu menjadi B pangkat 4. Nah, sama dengan yang sebelah sini 2AB dikuadratkan itu ya semua dikuadratkan. 2 kuadratnya 4, A kuadrat B kuadrat gitu. Ditambah yang ini ya, A kuadrat dikuadratkan kayak tadi A pangkat 4. Terus 2 dikali 1 dikali min 1. Berarti min 2. A kuadrat B kuadrat.
Hehe. Min B kuadrat dikuadratkan menjadi positif B pangkat 4. Dah, ya. Sekarang yang sebelah sini nih kan udah rapih nih. Nah, tapi yang sebelah sana nih masih bisa dirapihin. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini 4A kuadrat B kuadrat sama min 2A kuadrat B kuadrat itu kan sama. Jenisnya ya, dia mengandung A kuadrat sama B kuadrat ya. Berarti ini bisa digabungkan. Anggap aja 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2 berapa? Kan 2. Jadi nulisnya gini, 2A kuadrat B kuadrat. Nah, yang lainnya tetap A kuadrat ditambah B A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 gitu. Nah, yang sebelah sininya tetap ya udah A pangkat 4 ditambah 2A kuadrat B kuadrat ditambah B pangkat 4. Nah, sekarang coba kalian lihat sebelah kiri sama nggak dengan sebelah kanan? Nggak sama Kasari, karena urutannya ya Allah, urutan mah boleh dibolak-balik ya. Ini Kasari rapikan, yang sebelah sini udah rapi gini. A kuadrat ditambah 2A kuadrat B kuadrat ditambah B pangkat 4. Ini A pangkat 4, Kasari ngomongnya kebolak-balik terus. Nah, yang ini gini deh, A pangkat 4-nya duluan, terus ditambah yang ini 2A kuadrat B kuadrat, bener, ditambah B pangkat 4. Tuh kan sama. Sehingga terbukti bahwa angka-angka dan huruf-huruf ini tadi membentuk triple Pitagoras. Terbukti ya. Yes, gitu doang. Nggak usah ngitung nilai A sama nilai B-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ya, perhatikan gambar di samping. Nah, persegi ABCD mempunyai panjang sisi satu satuan. Jadi panjangnya AB 1, panjangnya BC 1, semua panjang sisinya 1 gitu ya. Dan garis AC adalah diagonal, ini garis putus-putusnya ini garis diagonal. Yang ditanyakan bagaimana hubungan antara segitiga ABC dan segitiga ACD? Jangan dijawab hubungan mereka baik-baik aja gitu ya, gurumu nggak mau jawaban kayak gitu. Yang B, tentukan besar sudut-sudut pada salah satu segitiga di samping. Nanti kita misalnya ambil segitiga yang ABC. Nah, kita harus jawab sudut B berapa, sudut C berapa, sudut A gitu berapa ya. Yang C berapakah panjang diagonal AC? Jelaskan. Nah, ini nanti kita hitung ya. Yang D, misalkan panjang sisi persegi ABCD 6 satuan, apakah yang berubah dari jawabanmu pada soal B dan C? Nah, nanti pasti ada perubahan. Nggak tahu deh yang mana yang berubah, salah satu kayaknya. Yuk kita jawab satu persatu ya. Nah, ini udah Kasari gambar ulang, itu persegi ABCD ya, dengan panjang sisinya 1 satuan. Di sini tulis 1, ini juga pasti 1 ya, karena persegi. Dah, kemudian sekarang kita lihat sudutnya. Oke, sudut A ini berapa derajat? Siku-siku kan, siku-siku pasti 90 derajat, benar nggak? Sudut C berapa derajat? Juga siku-siku, berarti 90. Sudut B juga siku-siku, berarti 90. Nah, berarti sudut B ini udah ketahuan ya, 90 derajat. Sekarang untuk sudut A dan C. Tadi kan sudutnya kan 90 derajat. Sekarang nih sama Kasari mau dibagi 2 menjadi gini, kurang lebihnya. Nah, gitu. Nah, sekarang berarti kalau ini tadinya kan 90, ini juga nih 90. Kalau dibagi 2 sama besar, sebelah sini menjadi berapa dong? Ya 90 dibagi 2, benar nggak? 45 derajat. Sudut A-nya ini ya sama, 45 derajat. Kalau sudut yang sebelah sini ya 45 derajat juga. Yang ini sama 45 derajat. Karena kan totalnya harus 90 tadi, katanya kan siku-siku. Nah, sudut D berapa? 90 derajat juga. Sekarang kalian aja kita hitung panjangnya AC. Lihat segitiga ABC ya, ABC yang sebelah sini aja. Ini kalau Kasari gambar asal-asalan aja, nggak pakai penggaris gini ya. Nah, ini A, sini B, sini C. Ini panjangnya 1. Kita mau ngitung panjangnya AC. AC sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar berapa? 1 kuadrat kan 1, ditambah 1 lagi. 1 tambah 1, 2. Berarti AC itu panjangnya adalah akar 2. Udah ketemu, AC panjangnya akar 2. Nah, lagi tadi, kalau sekarang AB-nya diganti menjadi 6 satuan. Nih Kak Sari gambar ya, agak lebih besar. Agak aja, nggak usah terlalu besar juga ya. Pokoknya kalian paham. Nah, katakanlah ini menjadi sisi-sisinya panjangnya menjadi 6 satuan. Mundur dikit.
Oke, ini menjadi 6 satuan, sini juga 6, ininya tetap ya, nama-namanya A, B, C tetap. Nah, kita mau ngitung ulang gambar apa panjangnya AC ini berubah apa enggak. Kalau sudut-sudutnya kira-kira berubah apa enggak? Kalau ini pun diperpanjang menjadi 6. Enggak ya, ini B tetap 90. C kan awalnya juga tetap 90, dibelah 2 ya tetap 45 gitu. Ini juga tetap 45. Jadi sudut-sudutnya enggak berubah. Ya, besar sudut itu nggak berubah, asalkan kondisinya tetap sama. Kan ini panjangnya 6 sama 6 tetap sama, ya Kak. Oke, sekarang kalau AC berubah apa enggak? Ya, kita lihat dari sini panjang AC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Pasti berubah kayaknya nih. Akar 36 tambah 36 ya. 72 tuh berubah, akar 72. Akar 72 itu nama lainnya atau bentuk sederhananya itu 6 akar 2. Bisa kan ya? Bisa lah gitu ya. Nah, ini sama dengan 6 akar 2. Berarti gimana? Berarti kalau panjang AB berubah jadi 6, ternyata panjang AC juga berubah jadi 6 akar 2. Kan tadinya cuma akar 2 gitu. Yuk, sekarang kita jawab soalnya ya. Nomor 4. Kalau mau jawab secara sistematis. Nah, A. Bagaimana hubungan antara segitiga ABC dan segitiga ACD? Segitiga ABC sama dan sebangun dengan segitiga ACD. Gitu jawabnya. Ya, sama dan sebangun itu artinya sama persis atau kongruen. Itu nanti sebenarnya dipelajari di kelas 9. Pokoknya kalian jawab gitu aja, insya Allah benar. Yang B, tentukan besar sudut-sudut pada salah satu segitiga di sampingnya. Tadi kita udah nentuin ya, segitiga yang kita pakai segitiga ABC ya. Sudut B-nya 90 derajat, sudut A-nya 45, sudut C-nya juga 45 derajat. Berapakah panjang diagonal AC? Tadi kita hitung panjang diagonalnya akar 2. Ya, benar nggak? Kemudian misalkan panjang sisi persegi ABCD diganti menjadi 6 satuan. Apakah yang berubah dari jawabanmu pada soal B dan C? Nah, yang berubah, kalau yang B tidak berubah, dia sudut-sudutnya tetap. Sudut B-nya tetap 90, A-nya 45, C-nya 45 ya, walaupun panjang sisinya berganti menjadi 6. Tapi kalau yang C tadi berubah, berapakah panjang diagonal AC? Diagonal AC yang sekarang menjadi berapa tadi? 6 akar 2 ini. Ya. Paham ya maksudnya ya. Kak Sari nggak nulisin tapi bisa kan ya nulis sendiri ya untuk jawabannya ya. Oke, kalau yang kurang paham gimana sih Kak Sari? Boleh ya tanya di kolom komentar. Ops, maaf. Atau kalau mau boleh WA ke nomor Kak Sari 081456109870. Nanti yang bisa Kak Sari jawab, Kak Sari jawab. Atau soal-soal lain di luar buku ini juga boleh kita diskusikan di sana ya. Ada di grup kelas 8. Oke, lanjut ke soal nomor 5 dulu. Ini dia soal nomor 5-nya. Tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Nilai X-nya yang ini. Diketahui ini segitiga siku-siku di sini. Terus ada lagi segitiga siku-sikunya di sini ya. Untuk segitiga yang kecil ini, siku-siku di sini. Nah, panjang sisi alasnya ini 8, sisi tegaknya 15. Kalau kita mau ngitung X, kita sebaiknya ngitung dulu sisi miringnya untuk segitiga siku-siku yang besar ini ya. Kalau di sini 8, di sini 15, sisi miringnya berapa? Ayo kita cari. Nah, nanti kalau sisi miringnya ini udah ketemu, Kak Sari ajarin cara ngitung nilai X-nya ya. Yuk. Ini gambarnya udah Kak Sari pindah ya. Nah, ini gambar yang tadi masih tetap di kertas yang sama. Kak Sari itu sayang kalau terlalu banyak pakai kertas ya. Katanya global warming gitu kan, ngurangin penggunaan kertas ya. Ya, di sini kan segitiga siku-siku nih, segitiga siku-siku dengan panjang sisinya nih Kak Sari gambar ulang. Kurang lebihnya gini. Ini panjang sisi alasnya 8, sisi tegaknya 15. Nah, kita mau ngitung sisi miringnya. Anggap aja ini sisi C-nya ya. Kan gini rumusnya. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini anggap aja sebagai A, di sini yang B gitu kan. Berarti A-nya adalah 8 kuadrat ditambah B-nya adalah 15 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat berapa? 64. 15 kuadrat tuh 225. Kalau di total berapa sih ini?
4 tambah 5 9, 6 tambah 2 8, ini 2-nya sendirian, 289. Akar 289 tuh sok siapa yang hafal? Hafal, hayo akar 89 ya, padahal mikir Kasari 17 ya. Nah, berarti panjangnya C adalah 17. C itu yang ini tadi ya, kita pindahkan di sini 17. Dah, sekarang cara ngitung X-nya gini aja, pakai pendekatan luas segitiga. Ini kan luas segitiganya segini, ya enggak? Rumus luas segitiga itu apa sih? Setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, kita mau pakai alasnya yang mana? Alasnya yang 8 ini aja. Tingginya berarti harus yang 15. Berarti setengah dikali 8 dikali 15 sama dengan berapa? 8 bagi 2 kan 4. 4 kali 15 60. Berarti luas segitiga ini adalah 60 satuan luas gitu. Nah, sekarang kalau kita ganti pakai alasnya bukan yang 8 tapi pakai alasnya yang 17 yang ini ya. Nah, 17-nya yang ini. Nah, berarti tingginya yang mana? Garis tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Ya udah, berarti yang ini dong tegak lurus tuh. Kok tahu tegak lurus? Kan ada tanda siku-sikunya ya. Nah, berarti kita pakai ini luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi gitu. Tapi setengah dikali alasnya yang udah tahu 17, tapi tingginya yang belum tahu, tingginya masih X gini ya. Ini kali, kalau yang agak keriting ini X. Nah, tapi kita udah tahu luasnya, luas segitiganya tadi mau pakai alas yang mana aja luasnya harus sama ya, yaitu 60 gitu. Berarti kalau mau nyari nilai X sama dengan 60 dibagi setengah dikali 17. Nah, gini ya. Atau X sama dengan 60, kalau dibagi setengah itu kan seperti dikali malahan ya. Ya, 60 dibagi setengah itu seperti 60 dikali 2 malahan ya, menjadi 120 gitu. Berarti sekarang 120 dibagi 17 aja, ini nggak usah pakai aja ya. Berarti 120 dibagi 17 berapa sih? Kita pakai porokapit ya. 17 kali berapa yang mendekati 120? Kalau nggak salah 17 kali 7 deh, karena 7 kali 17 itu adalah 119. Dah, ini 120 dikurangi 119 itu 1. Sekarang 1 dibagi 17 ya udah nggak bisa, yang gini aja, 1/17 gitu ya. Berarti nilai X nya adalah 7 1/17. Selesai gitu. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Ini dia soal nomor 6 ya. Tentukan keliling segitiga ABC di bawah ini. Ini ABC. Kita diminta ngitung kelilingnya. Kasari kasih tahu dulu sudut-sudutnya. Ini sudut A yang di sini 90 kalau dia segitiganya yang besar ABC. Nah, tetapi kalau dipecah menjadi gini, ADC kan di sini 60 tuh. Ini 90. Berarti ini sisanya berapa dong? Kan total sudut dalam sebuah segitiga harus 180. Ini udah ada 90 tambah 60 kan 150, biar jadi 180. Nah, berarti di sini 30 gitu. Sekarang lihat segitiga ADB ini ya. Ini juga sama dong 90. Ini ternyata yang 30. Berarti sini sisanya ya. 90 tambah 30 kan 120. Biar jadi 180, ini yang 90 gitu ya. Nah, Kasari pecah menjadi dua segitiga ini nanti ya. Kita mau menghitung panjangnya AC, panjangnya BC, gitu kan? Kan yang mau dihitung kelilingnya. Berarti AB udah tahu. Kita tinggal ngitung panjang AC sama panjang BC. Ya. Nah, ini udah Kasari gambar dua buah segitiga ya. Maunya gambarnya sih identik, tapi ternyata jadinya beda dikit. Tapi intinya sama lah ya. Siku-siku di sebelah sini. Kalau kita tandain tadi di sini adalah A, ini B, ini C. Nah, ini adalah sudut B-nya 30, sudut C-nya adalah 60, siku-sikunya di A 90 ya. Kalian masih ingat nggak perbandingan sisi-sisi untuk segitiga siku-siku yang memiliki sudut istimewa 30, 60, 90? Di sini adalah perbandingannya, kalau di sini 1, maka ini adalah 2, di sini adalah akar 3 ya. Di video kali ini Kasari nggak akan mengulang ya. Dari mana dapat 1, 2, akar 3. Nah, kalian bisa lihat di videonya Kasari yang lain, atau dilihat di video-video lainnya juga nggak apa-apa ya, asal kalian bisa tambah pinter aja. Nah, Kasari mau langsung aja fokus ngitung ke
keliling ABC ini ya, karena ini nanti kita akan mau nyelesain sampai 10 soal ya, nggak apa-apa ya. Atau tetap aja deh kalau yang masih bingung atau gimana boleh tanya di kolom komentar atau tanya ke WA-nya Kak Sari. Kak Sari bantuin insya Allah. Yuk, sekarang kita mau ngitung panjang AC. Tadi yang diketahui pokoknya hanyalah AB panjangnya 8 gitu aja. Nah, sekarang panjangnya AC sama panjangnya BC. Caranya gini. 8 itu samaannya dengan akar 3. Berarti kita tulis 8 per akar 3. Nanti AC ini samaannya dengan angka 1. Berarti ya AC per 1. Kemudian BC yang ini ya, kan belum tahu. Samaannya dengan 2. Berarti BC per 2 gitu. Kalau kita mau menghitung yang AC, kita pakai 2 bersamaan yang ini dulu. Kita kali silang. 8 kali 1 itu sama dengan akar 3 kali AC. Gini nulisnya. Sehingga kalau mencari AC-nya saja, 8 kali 1 kan 8. Diapakan dengan akar 3-nya? Dibagi. 8 dibagi akar 3. Tuh, panjangnya AC adalah 8 per akar 3. Tapi bentuk kayak gini nih nggak boleh, terlarang. Haram sifatnya di matematika. Kenapa? Akar nggak boleh sebagai penyebut. Dia harus di atas. Caranya gimana? Dirasionalkan gini. 8 per akar 3 kita kalikan lagi dengan akar 3 per akar 3. Menjadi 8 dikali akar 3 ya 8 akar 3 per akar 3 kali akar 3 tuh akar 9. Akar 9 tuh berapa sih? 3. Nah, gini. Jadi 8 per 3 akar 3 bentuk lainnya ya. 8 per 3 akar 3. Ini panjangnya siapa? Panjangnya AC. Tulis. Oke, sekarang kita mau ngitung panjangnya BC ya, tetap pakai yang ini sama yang ini. Kalau Kak Sari salin ulang ya, 8 per akar 3 itu sama dengan BC per 2 gini. Sehingga ini kita kali silang ya, akar 3 kali BC ya akar 3 BC sama dengan 8 kali 2 16 gitu. Sehingga BC nya saja sama dengan 16 diapakan dengan akar 3 dibagi ya, 16 per akar 3 sama kayak tadi, harus dirasionalkan ya, dikali akar 3 per akar 3 menjadi ini tetap 16 akar 3 per akar 3 kali akar 3 kayak tadi, akar 9 itu 3 gini. Jadi panjangnya BC adalah 16 akar 3 per 3. Tulis. Nah, yang diminta tadi apa sih? Keliling ya. Keliling ABC ya. Udah berarti keliling sama dengan 8 ditambah gitu kan? Ditambah semua ya. 8 per 3 akar 3 ditambah lagi 16 per 3 akar 3. Hasilnya sama dengan 8 ini karena nggak punya akar 3 kayak teman-teman yang lain, berarti tetap harus ditulis 8 aja gitu ya. Sekarang yang ini 8 per 3 ditambah 16 per 3, nanti ada akar 3-nya gitu. Yuk 8 per 3 ditambah 16 per 3 sama dengan 8 ditambah 16 kan 24. Berarti 24 per 3, bukan 24 per 6 ya. Ingat ya, ini pecahan, penjumlahan pecahan, penyebutnya tetap gitu. Nah, 24 per 3 itu sama seperti 24 bagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. Berarti pindahin di sini. Nah, ini. Jadi kelilingnya adalah 8 plus 8 akar 3 aja. Enggak usah dijumlah menjadi 16 akar 3 gitu. Oke, itu soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah air mancur terletak di tengah perempatan jalan di pusat kota. Mobil merah dan mobil hijau sama-sama melaju meninggalkan air mancur. Jadi ini yang merah nih, dia tuh gini, nah menjauh dari air mancur. Yang hijau juga menjauh gitu ya. Mobil merah melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan mobil hijau 80 km per jam. Siapa yang lebih kencang? Yang hijau ya. Jadi nanti kalau kalian beli mobil, pilih mobil warna hijau, katanya lebih kencang gitu ya. Yang ditanya A, buatlah tabel yang menunjukkan jarak yang ditempuh kedua mobil dan jarak mobil tersebut setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Gambarkan perubahan jarak tersebut. Oke. Yang B, misalkan mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Nih diganti kecepatannya. Setelah 2 jam, jarak antara kedua mobil 100 km. Berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Keterangan, jarak kedua mobil yang dimaksud adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedudukan dua mobil tersebut. Hayo, siapa yang ngerti dengan soal ini? Angkat tangan. Nggak kelihatan ya angkat tangan. Tulis di kolom komentar. Kalian tuh sebenarnya lebih suka soal esai atau soal pilihan ganda sih?
Ini kan soal esai. Siapa yang baru lihat soal ini aja udah pusing duluan, hayo ngaku. Yuk kita kerjakan ya soal nomor 7. Nah, di sini Kak Sari udah buat tabelnya ya. Ini untuk mobil merah, MBL itu mobil ya. MBL mobil. Mobil merah yang kecepatannya 60 km per jam dan satu lagi yang mobil hijau kecepatannya 80 km per jam. Nah, untuk 1 jam pertama mobil merah itu pasti mampu menempuh jarak berapa dong? 60 km. Ya enggak? Ya dong, karena kan kecepatannya 60 km tiap 1 jam. Nah, kalau 2 jam berarti ya lebih jauh lagi. Lebih jauhnya berapa? Menjadi 120 km. Dari mana? Dari 60 dikali 2. 1 jamnya 60 km. Kalau 2 jam ya 60 tambah 60 tuh 120 km, atau dikali 2 juga sama ya. Nah, kalau 3 jam ya tinggal 60 dikali 3 berapa? 180 km. Untuk yang mobil hijau gimana? 1 jam pertama dia mampu menempuh 80 km. 2 jam dia mampu menempuh ya 80 kali 2, 160 km. 3 jam berarti ya 80 dikali 3, 240 km. Nah, sekarang kita gambarkan perubahan jaraknya. Misalkan begini, yang sumbu vertikal ini sebagai mobil merah ya, mobil merah. Nah, sumbu horizontalnya ini atau sumbu X-nya ini kita anggaplah sebagai yang mobil hijau, gitu aja. Nah, sekarang untuk yang mobil merah, tiap satu langkah gini mewakili 1 jam ya. 1 jam dia mampu menempuh 60 km. Walaupun harusnya ke bawah ini negatif, tapi Kak Sari tetap tulisnya positif karena ini kan jarak. Jarak itu kan selalu positif ya. Berarti 1 jam 60, berarti di sini 120-nya, di sini 180. Ini udah 3 jam nih ya. Untuk yang mobil hijau, ini kan 80, 160 ya kita tulis ya. Setiap 1 jam dia menempuh 80, 2 jam menempuh 160 gitu kan. 1, 2, 3 berarti 240 gitu. Paham ya? Nah, sekarang perubahan jaraknya kita hitungnya gini aja caranya. Kita hubungkan ya. Ini untuk yang sama-sama 1 jam kita tarik garis gini. Nah, gini. Ini berarti jarak mobil merah dengan mobil hijau setelah berjalan selama 1 jam. Jaraknya berapa? Gini aja. Ini kan dari sini ke sini 60 km ya. Kemudian dari sini ke sini 80 km. Berarti kita bisa menghitung jaraknya ini menggunakan triple Pythagoras. Dia kan bentuk segitiga siku-siku di sini. Ya enggak? Ini kalau Kak Sari gambar ulang situasinya kurang lebih begini. Ini sisi sikunya 60 dengan 80. Maka sisi miringnya atau sisi C-nya bisa kita hitung. C sama dengan akar. Ya Allah, Kak Sari kok balik lagi sama triple Pythagoras? Ya iyalah, kan ini babnya memang Pythagoras. Ya enggak? 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar ini 3600 ditambah yang ini 6400. Berapa sih? 3000-an, 6000-an, dan 9000-an. Oh, 10.000 ya. Pas. Akar 10.000 berapa? Tinggal buang aja nolnya 2. Berarti 100. Nah, berarti ini jaraknya 100 km. Setelah kedua mobil berjalan 1 jam. Nah, sekarang kalau berjalan 2 jam, berarti tarik lagi dari sini ke sini. Jaraknya kan 120 nih untuk mobil merah. Untuk mobil hijaunya, nah, dari sini ke sini ya Allah jelek. Ini 160 ya. Nah, kalau kita gambarkan situasinya sebelah sini deh. Nah, ini untuk mobil merah 120, untuk mobil hijau 160. Jaraknya bisa kita hitung lagi. Anggap lagi sebagai C. C gitu ya. C sama dengan akar 120 kuadrat ditambah akar ditambah 160 kuadrat. Akarnya udah jadi 1 gini ya. Sama dengan akar 120 kuadrat itu ya 12 kuadratnya aja 144, terus ada nolnya 2 gini ya, ditambah 160 kuadrat. Kak Sari lupa 16 kuadrat tuh berapa sih, kalau nggak salah 256 deh Insya Allah. Nah, terus ada nolnya 2 gini ya, sama dengan akar ini anggap aja 144 tambah 256 berapa? 400. Terus ada nolnya 2.
nolnya kok bukan 4 sih Kak Sari? Ya Allah, iyalah kalian tambahin aja nih, 14.400 ditambah 25.600 pasti 400, pasti 40.000, bener nggak? Nah kalau di akar ini nolnya tinggal dibuang 2, terus 4-nya di akar, jadi 20 gitu. Kok 20? Ya Allah, 200 tuh kan, sama dengan nih, berarti C nya 200. Berarti jarak dari sini ke sini ya, ketika dua mobil sudah berjalan 2 jam adalah berapa? 200. Satuannya apa? Kilometer gitu. Nah nanti kalau jarak setelah 3 jam kira-kira berapa? 1 jam 100, 2 jam 200, kalau 3 jam ya pasti 300 gitu. Jadi gambar situasinya kurang lebih kayak gini ya. Oke, sekarang kita jawab untuk yang 2B. Untuk 7B maksudnya, pertanyaan yang B. Pertanyaannya apa sih tadi? Yaitu adalah, ya ampun, yaitu adalah, misalkan mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah 2 jam, jarak antara kedua mobil 100 km. Yang ditanya berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu. Kita gambarkan lagi situasinya. Ini dia, gini aja. Ini perjalanannya mobil merah, ini perjalanannya mobil hijau. Tadi mobil merah melajunya kecepatan 40 km per jam. Diketahuinya pokoknya setelah berjalan 2 jam gitu ya. Berarti kalau 40 km per jam, sekali langkah atau setiap 1 jam dia mampu menempuh jarak 40 km gitu kan. Kalau 2 jam berarti berapa? Ya menjadi 80 km. Ini untuk mobil merah. Nah untuk mobil biru ternyata melangkahnya juga 2 jam ya, 2 kali gitu, gini sama gini gitu. Kita nggak tahu itu berapa kecepatannya, ini berapa kilometer, ini berapa kilometer, tapi kita dikasih tahu jarak keduanya itu setelah 2 jam kemudian itu menjadi 100 km. Berarti gini, jaraknya ini yang diketahui 100 km. Nah ini tadi untuk mobil merah 2 jam jaraknya berapa? 80 km. Bener kan ya? Kalau kita gambar ulang situasinya kecil aja di sini. Di mana ya? Di sini deh. Nah, kurang lebihnya gitu. Nih siku-siku di sini. Di sini 80, ini 100. Kan berarti yang diminta adalah panjang sisi yang ini, sisi siku satunya lagi itu. Ya, berarti anggap aja ini A. Rumusnya A sama dengan akar. Ini anggaplah sebagai C, ini yang B. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat kan ya rumus triple Pythagoras, tinggal dibolak-balik aja ya. Berarti sama dengan akar C nya kan 100, berarti ya 100 kuadrat dikurangi B nya kan 80 kuadrat. Ini sama dengan akar 100 kuadrat itu 10.000 dikurangi 80 kuadrat itu 6.400. Hasilnya adalah 3.600. Akar 3.600 berapa? 60. Nah berarti A ini 60, segini ini 60 km. Berarti tiap 1 jam dia meloncat berapa atau menempuh berapa kilometer dong? Ada yang tahu? Aku dong tahu ya, 30. Benar nggak? Kalian juga pasti tahu. Kesini dah nyampe 60 ya kan? Berarti kecepatan mobil hijau berapa dong? Kecepatan mobil hijau saat itu adalah 30 km per jam gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Ini dia soalnya. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Nah, di sini panjang AD-nya 8, sudut B-nya 30. Berarti sudut A-nya berapa? Ada yang tahu? 60 pasti. Kenapa? Karena sudut C-nya udah 90, ya kan? Yang ditanya, tentukan keliling segitiga ACD. Berarti kita harus tahu AC sama CD untuk mencari kelilingnya. Kan AD-nya udah tahu. Yang B, apakah hubungan antara keliling segitiga ACD dan ABC? Oh, ini mah berarti ABC juga harus dihitung kelilingnya ya. Berarti AB harus tahu, BC harus tahu, AC juga harus tahu ya. Kemudian ini juga harus tahu CD. Ya, intinya harus tahu semua sisinya ini. Apakah hubungan antara luas segitiga ACD dan ABC? Ya, ini mah harus tahu semua ya. Yuk kita hitung. Oke, segitiganya udah Kak Sari pecah ya menjadi ADC dan CDB. Nih Kak Sari ingatkan lagi gambarnya ya.
ADC yang kecil ini, kemudian CDB yang agak besarnya ini ya. Nanti kalau digabung menjadi segitiga ABC yang paling besar ini. Oke, deal ya, deal. Yuk, untuk segitiga ADC, siku-siku di D dan sudut A-nya tadi kan kita udah bahas ya, 60 derajat. Berarti sudut C-nya ini yang 30 ya. Ini Kasari udah bentuk lagi segitiga yang mirip. Nah, ini untuk perbandingan. Kalian ingat kan untuk perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa yang mempunyai sudut 90, 30 dan 60. Kalau yang di sini 1, maka yang ini pasti 2, tegaknya pasti akar 3, ya kan? Nah, ini 8. Ini sebagai 1. Nah, berarti yang duanya berapa dong? Ya 16. Tahu dari mana Kasari? Tahu dari sini deh ya. 8 dibanding 1 8 dibanding 1 itu sama dengan AC dibanding 2. Nah, nanti sama lagi dengan CD dibanding akar 3 gitu. Kita mau nyari AC-nya dulu, berarti kali silang ya. 1 kali AC ya AC sama dengan 8 kali 2 16. Tuh kan bener, panjang AC-nya 16. Dibilangin nggak percaya. Hihi, siapa juga ya. Sekarang kita mau cari panjang CD-nya ya, pakai yang ini juga. Tulis ulang aja, 8/1 sama dengan CD per akar 3. Kali silang Kasari, siap. 1 kali CD itu CD. 8 kali akar 3 ya 8 akar 3. Udah, berarti panjang CD 8 akar 3. Kita pakai informasi yang di sini untuk ngisi yang di sini ya. Panjang CD 8 akar 3, alhamdulillah ada. Kemudian panjang mana lagi ya? Tinggal cari panjang CB sama DB. Yuk, ini udah Kasari siapin lagi. Kan 30-nya di sini, 60-nya di sini ya. Udah sama persis ya. Berarti kalau di sini adalah 1, maka yang ini yang 2, di sini yang akar 3 ya. Seperti tadi kita perbandingkan ya, 8 akar 3 itu perbandingannya sama 1, sama dengan ini DB. Kalau DB itu sama akar 3. Kemudian kalau BC samanya dengan 2 ya. Kita mau ngitung yang terdekat ini aja dulu, berarti kali silang ya, 8 akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 1 kali DB ya, DB. Nah, berarti DB sama dengan 8 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Nah, akar 9 adalah 3. Berarti podo karo berarti sama aja dengan 8 kali 3, 24 ya. Panjang DB adalah 24. Sekarang panjangnya BC. Ini BC sama ini yang kita pakai ya. Kita tulis ulang, 8 akar 3/1 sama dengan BC per 2. Kali silang lagi Kasari, siap. 1 kali BC 8 akar 3 kali 2 ya 8-nya aja kali 2, 16. Akar 3-nya ngikut gitu. Jadi panjang BC adalah 16 akar 3. Oke, sekarang kita udah punya semua panjang sisi-sisinya. Ini kalau Kasari gambar ulang segitiga besarnya menjadi gini. Panjang AC 16, kemudian panjang CB 16 akar 3, kemudian panjang DB ini 24, panjang AD nya 8. Berarti kalau gitu A sampai B berapa dong? Langsung ketahuan ya, 8 ditambah 24, 32. Terus panjangnya CD ini 8 akar 3. Oke, kita siap menjawab pertanyaan yang A. Keliling ACD. Keliling ACD ya, tinggal ini semua ditambah ya. 16 ditambah 8 akar 3 ditambah 8. Atau 16 ditambah 8 dulu boleh. 16 tambah 8 baru ditambah 8 akar 3. Kenapa? Karena yang ada akar 3-nya nanti nggak bisa digabung ya. Kalau yang 16 sama 8 bisa digabung. 16 ditambah 8 itu 24. Terus tambah 8 akar 3. Gitu aja ya. Ini yang A. Kemudian yang B. Apakah hubungan antara keliling segitiga ACD dan ABC? Nah, keliling ACD-nya kita udah ada. Sekarang kita ngitung dulu keliling ABC. Biar nanti bisa menentukan hubungan mereka ya, apakah baik-baik aja. Ya, ABC berarti ini. ABC berapa? 16 ditambah 32 ditambah 16 akar 3. Tulis ya. Sama dengan 16 tambah 32 itu 48.
ditambah 16 akar 3-nya tetap. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara keliling ACD yang ini dengan keliling ABC. Caranya gini aja. Keliling ACD dibanding keliling ABC, nah sama dengan 24 plus 8 akar 3 banding 48 plus 16 akar 3. Kalian jawabnya gini juga, insya Allah benar ya. Nah, sekarang kalau kita sederhanakan nih, 24 sama 48 sama-sama dibagi 24, ini kan di sini 1 ya, di sini 2, benar nggak? Berarti ini kemungkinannya 1 banding 2. Yang ini juga gitu nih, kalau kita akar 3-nya dicoret boleh nih, 8 dibanding 16 tuh kan benar 1 banding 2 ya. Nah, berarti gini aja nulisnya, keliling ACD dibanding keliling ABC adalah 1 banding 2. Selesai. Jangan nulisnya 2 ya 2 banding 4 juga nggak apa-apa deh. Pokoknya ini 1 banding 2 aja ya. Kemudian yang C, apakah hubungan antara luas ACD dan ABC? Berarti tulis dulu, hitung dulu luas ACD. Langsung aja bandingkan nggak apa-apa deh. Luas ABC ya. Luas ACD, geser dikit. Nah, luas ACD berarti yang kecil ini ya. Nah, ini nyari luasnya kan setengah dikali alasnya 8 dikali tingginya 8 akar 3. Tulis setengah dikali 8 dikali 8 akar 3 dibanding ABC. Ini ABC. Berarti alasnya yang 32, tingginya yang 8 akar 3 gitu ya. Berarti setengah dikali 32 dikali berapa? 8 akar 3. Nah, ini sama dengan yang sama, coret aja gini. Nah, berarti tinggal 8 banding 32. 8 banding 32 kalau disederhanakan berapa? 1 banding 4. Jadi gini, hubungan luas kedua segitiga itu adalah 1 banding 4 gitu. Oke, selesai ya. Selesai gimana? Nomor 9 sekarang. Siap. Nomor 9. Bentar, sebelum ke nomor 9, Kak Sari mau kembali ke nomor ini yang keliling. Jawabannya udah bener sih, tapi kalau kalian mau jawab, mau disuguhkan ke guru, ada baiknya lebih sistematis. Caranya gini ya, keliling ACD dibanding keliling ABC itu kan sama dengan 24 plus 8 akar 3 dibanding 48 plus 16 akar 3 ya. Nah, 24 plus 8 akar 3 ini bisa disederhanakan menjadi gini, 8 dikali 3 plus akar 3 gitu loh. Nah, 8 kali 3 kan 24, ditambah 8 kali akar 3 kan 8 akar 3 tuh bener. Per yang ini 48 ditambah 16 akar 3 ini juga bisa disederhanakan menjadi 16 dikali 3 plus akar 3. Nah, 16 kali 3 kan 48. 16 kali akar 3 juga 16 akar 3 gitu loh. Sehingga sama dengan nih yang sama boleh dicoret. Nah, tersisalah 8 per 16 atau 8 banding 16. Kalau disederhanakan jadi 1 banding 2. Gitu ya. Oke, sekarang udah mantap, kembali ke soal, lanjut ke soal nomor 9. 9. Gambar di bawah ini merupakan balok ABCDEFGH dengan panjang 10 dm. Kasih di sini 10 dm, berarti yang ini ya, 10 dm, lebar 6 dm, berarti ini 6 dm, dan tinggi 4 dm, tingginya 4 dm. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AB dan FG. Ini P, titik tengah AB, dan Q-nya titik tengah FG. Jika seekor laba-laba berjalan di permukaan balok dari titik P ke Q, dari sini ke sini, gitu, tentukan jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba. Oke, jadi laba-labanya itu nanti punya beberapa pilihan ya untuk berjalan dari P ke Q. Yang pertama, dia bisa memutar dari PB, lanjut ke BF, baru ke FQ. Itu yang pertama. Kasar ditulis PB, lanjut BF, terakhir FQ. Atau bisa juga pilihan kedua gini, PB, lanjut langsung ke BQ. Nah, pokoknya kan di permukaan ya. PB, BQ. Kemudian atau boleh juga gini, yang ketiga,
P ini ke sini, katakanlah T gitu ya, PT, terus TF, baru ke FQ gitu, PT, TF, FQ gitu. Ada lagi nggak ya? Ya banyak sebenarnya, tapi lebih memutar-mutar kemana-mana gitu ya. Kayaknya yang paling masuk akal ini deh. Boleh nggak Kak Sari langsung P ke Q? Ya bisanya gini deh, dari P ke F, terus dari F ke Q, boleh deh. P, F, terus F, Q. Nah, udah ini aja ya, karena nanti kalau kita menemukan kemungkinan jarak terpendeknya makin banyak ya kita ngitungnya makin banyak. Ini aja kita udah harus ngitung 4, nanti kita pilih mana jarak yang paling pendek ya. Yuk, oke, kita hitung jarak untuk rute yang pertama, PB, BF, FQ. PB, BF, FQ. PB ini panjangnya berapa? Di sini kan AB kan 10 ya, atau 10 dm, berarti kalau hanya PB ya setengahnya ya, setengah dari 10 desimeter itu berapa dong? 5 desimeter gitu ya, ditambah BF kan sama dengan tingginya balok nih, berapa? 4 desimeter, berarti tambah 4 gitu, ditambah lagi FQ ini setengahnya lebarnya tadi kan 6, berarti kalau gitu setengahnya 6, 3 ya. Nah tulis totalnya 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12 desimeter. Ini jarak yang pertama. Yang kedua sekarang, PB lanjut ke BQ. Nah, PB lagi ya, 5 lagi ya. BQ, oke, BQ harus dihitung dulu. Caranya gini, ini segitiganya BFQ. Kasih gambar di sini. BFQ, dimana panjang BF-nya adalah tingginya ya, ini 4, dan panjang FQ-nya adalah separuhnya FG. FG ini kan sama dengan BC ya, 6, berarti di sini kan 3 ya, setengahnya ya, bener nggak? Berarti panjang BQ sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, aduh sempil-sempil, sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9, 16 tambah 9 berapa? 25, akar 25 berapa? 5. Nah berarti panjangnya BQ ini 5 ya, 5 tambah 5, 10 dm lagi. Sekarang yang rute ketiga, ini udah kalah nih ya, rute pertama udah kalah, rute kedua masih lebih unggul, 10 kan yang dicari yang terpendek. Rute ketiga, PT, TF, FQ. PT ke TF terus ke FQ ya. PT ini sama dengan tingginya balok 4, berarti ditambah TF ini setengah panjangnya balok, tadi kan panjangnya balok kan 10, berarti kalau gitu TF separuhnya 10 ya, 5. FQ ini setengahnya lebarnya tadi 6, berarti kalau gitu FQ-nya cuma 3. Total 4 tambah 5, 9 tambah 3, 12 dm lagi ya, sama dengan yang ini tadi. Oke. Kemudian 4, rute keempat, PF ke FQ. PF, FQ gitu ya. PF mana? Oh, PF harus dihitung dulu. Kalau FQ-nya sih udah tahu ya. FQ-nya berapa ini? Setengahnya 6. Oke, setengahnya 6 adalah 3. Kita mau ngitung panjangnya PF dulu ya. PF ngitungnya dari sini, PB kuadrat ditambah BF kuadrat. PB-nya 5, BF-nya 4. Kita hitung ya. PF sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 25 ditambah 16, sama dengan akar 41. Nah ini panjangnya PF, akar 41 kita tulis. Terus kalau dijumlah gimana? Ya nggak bisa, ini tetap 3 plus akar 41 ya, kita jadikan desimal. Nanti kalau nilainya lebih dari 10 berarti yang menang rute kedua, tapi kalau nilainya kurang dari 10 yang menang ya rute keempat ini ya. Akar 41 itu yang mendekati akar berapa sih? Akar 49, benar nggak? Akar 49 kan 7 ya, padahal ini akar 41, berarti nggak nyampe 7, bener nggak? Kalau nggak nyampe 7 kan berarti 6, berarti ini 3 plus 6, gitu,
berarti sama dengan 9, yeay, berarti ini dong yang paling terpendek ya, 9, sekian dm. Oke, kalau mau ngitung cara benernya akar 41 itu berapa, boleh lihat di videonya Kak Sari ya. Di video yang lain Kak Sari ajarin bener-bener cara ngitung akar 3 tuh berapa koma berapa gitu. Akar 7 berapa koma berapa ya. Akar 63 juga. Akar 63 tuh berapa coba. Nah, gitu. Ini Kak Sari ajarin. Kalau yang susah-susah nyari videonya, WA lagi ke nomor Kak Sari di sini. Nanti Kak Sari kasih linknya ya. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir. Sebentar kita simpulkan dulu. Jadi untuk nomor 9 ini jarak terpendek yang mungkin ditempuh laba-laba adalah jaraknya adalah 3 plus akar 41 desimeter gitu aja. Kalau mintanya jarak. Kalau rutenya ya PF lanjut ke FQ ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Pada gambar di bawah ini, ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku ditempel setengah lingkaran nih, gambarnya kayak gini. Ini siku-sikunya di sini ya. Tentukan luas setiap setengah lingkaran, itu perintah yang pertama. Yang B, bagaimanakah hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut? Oke, kita cari luas lingkaran yang ini, luas lingkaran yang itu, dan luas lingkaran yang ono ya. Siap. Yang merasa agak terbantu, agak aja sedikit terbantu aja sama video Kak Sari kali ini, boleh dong kasih Kak Sari hadiah subscribe ya. Karena apa? Karena subscribe itu ngebantu Kak Sari tapi nggak ngerugiin kalian, bener nggak? Hehe, yuk langsung nomor 10. Caranya gini, luas setengah lingkaran itu rumusnya kan gini ya. Kalau luas lingkaran aja, luas lingkaran kan rumusnya kan Pi dikali R dikali R, bener nggak? Ini kalau lingkarannya utuh. Nah, kalau lingkarannya cuma setengah ya harus dikali setengah gitu. Jadi luas setengah lingkaran. Pi kali R terus dikali setengah. Nah, sekarang kita mau yang lingkaran ini dulu yang paling kecil. Jari-jarinya berapa? 3 cm ini diameter, bukan jari-jari ya. Ini masih diameter. Berarti kalau gitu jari-jarinya ya setengahnya 3, yaitu 1,5 gitu ya. Berarti pi dikali 1,5 cm gitu, dikali 1,5 cm terus dikali setengah. Ini luas lingkaran yang kecil. Kemudian ya dihitung dong Kak Sari, boleh. Ini berarti 2,25 dikali setengah dikali pi gitu. Sama dengan ini berarti 1,125 pi. Nah, biarin deh tetap dalam bentuk pi ya luasnya. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Gini. Sekarang untuk luas lingkaran setengah lingkaran yang kedua ya. Nah, yang ini diameternya 4. Kalau yang diameternya 4 nanti jari-jarinya berapa? 2 ya, kita masukkan ya. Pi kali R tetap dikali setengah. Berarti pi dikali 2 dikali setengah sama dengan 2 kali 2 4 dikali setengah 2 ya. Berarti 2 pi. Satuannya cm persegi juga. Itu untuk lingkaran yang kedua. Sekarang lingkaran yang ketiga, ini setengah lingkaran yang ketiga. Diameternya 5, berarti nanti jari-jarinya 2,5 ya. Kita hitung luas setengah lingkaran yang ketiga, pi kali R kali setengah sama dengan pi dikali 2,5 kali 2,5 dikali setengah sama dengan ini 2,5 kali 2,5 itu 6,25 ya, dikali ini setengah dikali pi sama dengan 6,25 dikali setengah 3,125 pi. Satuannya sama, cm persegi. Berarti udah luas ketiganya udah ketemu. Nggak apa-apa, tetap dalam satuan pi gitu ya. Gurumu nanti pasti juga nggak akan ngasih masalah ya kalau gurunya yang terbuka gitu ya. Tapi kalau gurunya yang saklek banget harus berupa angka, ya mau nggak mau kalian kalikan ini dengan 3,14 ya. 1,125
dikali 3,14, nanti pasti ketemu angkanya. Yang ini juga gitu, 2 dikali 3,14 gitu ya. Ini juga 3,125 kali 3,14, nanti ketemu angkanya semua. Oke, kalau Kak Sari sukanya kayak gini aja. Lanjut nomor B-nya, bagaimanakah hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut? Hubungannya gini. Ini Kak Sari curiganya ya, karena di sini kan segitiganya siku-siku ya. Ini sisi alas, di sini sisi tegak, ini sisi miring. Nanti pasti hubungannya sama dengan sifat triple Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya enggak? Berarti luasnya juga gitu. Coba kita lihat C nya tadi yang diameternya 5 ya, berarti yang ini yang paling panjang nih ya. Kita tulis di sini, anggaplah sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi di sini kita nggak usah pakai dikuadratin ya, karena di sini satuannya kan udah cm persegi ya. Ini langsung 3,125 pi itu nanti apakah sama dengan ini yang A nya 1,125 pi ditambah ini 2 pi. Kita cek, ini tetap tulis yang di sini 1,125 ditambah 2, 2 nya aja ditambah 1, 2 ditambah 1 berapa? 3, komanya tetap pi. Loh, sama kan gitu. Jadi kesimpulannya, hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut adalah gini. Luas lingkaran yang paling besar, luas lingkaran terbesar atau setengah lingkaran terbesar gitu ya. Luas setengah lingkaran terbesar itu sama dengan luas setengah lingkaran terkecil ditambah luas setengah lingkaran yang ukurannya sedang. Atau kalau kita mau kasih nama ini, misalnya untuk menjawab ke guru kan harus bagus ya. Ini 1, ini 2, ini 3, katakanlah gitu ya. Luas lingkaran 3, luas setengah lingkaran 3 atau luas 3 itu sama dengan luas yang 1 ditambah luas yang 2. Gini. Hubungannya begitu ya. Nih, luas 3 sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Oke. Selesai juga akhirnya. 1 jam lebih 6 menit lebih 40 detik. Ini sekarang Januari tanggal 24. Kak Sari tadi mulai mengerjakan ini jam 12 lebih 2 malam ya. Jam 12 malam lewat gitu ya. Makanya ngomongnya agak bisik-bisik karena orang rumah pada tidur semua. Oke ya, selamat belajar buat kalian semua. Semoga sukses. Kak Sari tunggu subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.